Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kisah lucu dan unik Abu Nawas yang bisa dijadikan inspirasi. Tingkahnya yang selalu di luar dugaan, seringkali membuat orang sekitarnya heran bahkan bingung. Tak hanya masyarakat biasa saja yang dibuat demikian, bahkan seorang raja pun tak luput dari tingkah usil Abu Nawas. Diminta pidato tentang astronomi, Abu Nawas justru membuat bingung masyarakat yang punya niat buruk. Abu Nawas memang terkenal manusia cerdik, namun banyak juga yang tidak suka akan kecerdikannya. Akibatnya sebagian orang yang tidak suka tersebut berkumpul, serta merencanakan sesuatu yang kurang baik. Dalam perkumpulan tersebut akhirnya mereka bersepakat untuk membuat malu Abu Nawas di panggung. Nantinya mereka akan mengundang Abu Nawas bercerita tentang tema yang tidak mungkin dipahaminya. Setelah sekelompok orang tersebut bertemu, Abu Nawas pun dengan terpaksa terima undangan tersebut. Ketika hendak memulai pidatonya, Abu Nawas terlebih dahulu bertanya pada orang-orang yang hadir. Pertanyaan Abu Nawas, apakah mereka yang hadir paham apa yang akan dia ceritakan saat ini? Serentak masyarakat menjawab, mereka tidak mengetahui apa yang akan Abu Nawas ceritakan. Abu Nawas pun berkata percuma dia akan berpidato, sedangkan masyarakat yang merasa pintar tidak paham. Lalu Abu Nawas pun turun dan pulang, namun sekelompok orang itu kembali mengundang Abu Nawas. Keesokan harinya kembali Abu Nawas naik panggung, pertanyaan pun kembali Abu Nawas lontarkan. Namun saat ini jawaban masyarakat berbeda. Mereka serentak menjawab paham yang akan Abu Nawas ceritakan. Karena masyarakat sudah merasa paham, Abu Nawas pun kembali turun karena percuma bercerita jika yang hadir sudah paham. Kali ini kelompok orang tersebut kembali mengatur siasat. Ketika Abu Nawas bertanya, maka harus dibagi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab paham, kemudian kelompok lainnya menjawab tidak paham. Setelah bersepakat, mereka kembali datangi rumah Abu Nawas untuk bersedia berpidato di hadapan mereka. Abu Nawas pun kembali menerima. Dia naik panggung dan pertanyaan itu kembali Abu Nawas lontarkan. Sebagian masyarakat menjawab paham, namun sebagian lagi menjawab tidak paham apa yang akan Abu Nawas ceritakan. Abu Nawas pun tak kehilangan ide, dia meminta pada masyarakat yang paham untuk memberitahu yang belum paham. Akhirnya sekelompok orang yang berniat buruk itu sadar, mereka mengakui kecerdasan Abu Nawas. Mereka pun menemui Abu Nawas dan bertanya kenapa dia bisa selalu bertanya terlebih dahulu. Abu Nawas menjelaskan, bahwa dia berfirasat bahwa mereka yang mengundang ada niat yang kurang baik, mereka jelas-jelas sering berbeda paham, namun kenapa harus meminta dirinya untuk berpidato? Terlebih Abu Nawas makin heran ketika tema yang diminta tersebut tentang ilmu astronomi. Bagi Abu Nawas, dengan meminta bercerita tentang astronomi bukan hal gampang dan ada maksud lain dari orang-orang tersebut. Kali ini Abu Nawas mengerjai Abu Jahil dengan memakan sop kelinci yang dibuatnya sendiri. Padahal sop itu untuk sahabat lama Abu Jahil yang diundang ke rumahnya. Akan tetapi Abu Nawas mampu mengelabui sahabat lama tersebut yang datang ke rumah Abu Jahil, ketika tuan rumah masih di tempat lain. Alasan Abu Nawas membuat sahabat lama Abu Jahil ketakutan, sebab Abu Jahil ingin memakan kedua telinganya. Berikut cerita lengkapnya. Cerita lucu Abu Nawas, Abu Jahil gila dan ingin makan telinga sahabat lamanya. Suatu hari Abu Jahil sibuk belanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hai Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan minta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya.
tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil. Aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. "Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini," pikir Abu Nawas. Ia pun mencicipinya satu iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu, karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas pura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. Sebenarnya sudah sejak lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia, dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya. "Dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikan di balik bajunya. Lihatlah sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja, dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kau gila ya? Itu sama sekali tak mungkin kuberikan." Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Di antara penduduk kota, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawan berkumpul mengerumuninya untuk mendengar kisah-kisah jenakanya. Suatu hari saat Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawan, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa ia sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ lalu menunjuk Abu Nawas. "Tuan datang di tempat yang tepat, di sini ada orang yang terkenal pemberani." "Siapa orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya," jawab mereka menunjuk Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya mendekati Abu Nawas. "Apakah kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberi bayaran yang besar dan juga bonus." "Itu sih tergantung, pekerjaan apa yang hendak Tuan berikan. Kalau menurut saya cocok, saya bersedia melakukannya," ucap Abu Nawas. "Begini, aku akan pergi berdagang keluar kota dan tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuma mengawal, tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas.
"Benar Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal, agar aku selamat sampai tujuan," jawab si saudagar. "Baiklah, saya setuju, tapi saya butuh uang untuk keluarga selama saya tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya memberi Abu Nawas sejumlah uang dan keesokan harinya mereka memulai perjalanannya. Di sepanjang perjalanan Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal saudagar kaya. Di tengah perjalanan mereka beristirahat di bawah naungan pohon besar. "Abu Nawas, turunkan bawaan dari punggung keledai agar dia bisa ikut beristirahat," pinta saudagar kaya. "Maaf Tuan, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Tak berapa lama si saudagar kembali berkata, "Perutku sangat lapar, buatlah masakan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama, "Maaf Tuan, sesuai perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan." Untuk kedua kalinya saudagar kaya itu melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat, membuat Abu Nawas tak sabar ingin mencicipinya. Setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama." "Baiklah Tuan, rasanya saya tidak enak hati kalau terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Kini mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan menyenangkan. Namun tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa Anda tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya?" ucap Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku bilang, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang akan kita perbuat agar selamat?" teriak si saudagar. Abu Nawas pura-pura bersikap tenang. "Sabar Tuan, sabar," kata Abu Nawas. Namun, secepat kilat Abu Nawas lari terbirit-birit. Hal itu menarik perhatian si macan dan mengejar si Abu Nawas. Abu Nawas sempat menoleh ke belakang dan melihat saudagar itu selamat, sedangkan macan itu mengejarnya. Setelah merasa macan itu sudah jauh, si saudagar melanjutkan perjalanan bersama keledainya, sementara Abu Nawas terus berlari menyelamatkan diri. Saat ia melewati sungai, tiba-tiba seekor buaya hendak menyerangnya, tapi buaya tersebut diserang oleh macan yang mengejar Abu Nawas tadi. Akhirnya kedua binatang buas saling berkelahi dan Abu Nawas pun lolos dari kejaran macan. Dalam kondisi kehabisan tenaga, Abu Nawas tiba di kampungnya. Dia menghirup nafas dalam-dalam. "Alhamdulillah, aku bisa selamat," ucapnya. Tak lama kemudian kawan-kawan menghampiri Abu Nawas dan menanyakan apa yang terjadi. "Aku telah menyelamatkan saudagar kaya itu dari serangan macan, tapi aku menebusnya dengan berlari ketakutan setengah mati," jawab Abu Nawas. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik bernama Abu Jahil. Abu Jahil memiliki berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas yang hanya dibatasi dengan tumpukan batu. Abu Jahil ingin menambah luas kebunnya. Ia pun memikirkan niat jahat. Pada malam hari Abu Jahil berangkat menuju kebunnya dan menggeser batu pembatas ke kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu kebun Abu Jahil bertambah luas. Ia pulang dengan sembunyi-sembunyi dan merasa senang. Selama beberapa hari Abu Nawas masih belum menyadari perbuatan Abu Jahil. Ia masih santai menanam pohon buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahil. Seiring berjalannya waktu, pohon yang ditanam Abu Nawas berbuah lebat dan besar-besar. Melihat hal itu Abu Jahil senang bukan kepalang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahil memanen tanaman buah miliknya. "Hai Abu Jahil, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Abu Nawas. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahil. "Ini masih area kebunku Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, coba kau lihat batu pembatasnya.
ucap Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam, kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Ucapnya dalam hati, tapi itu buah aku yang menanamnya, kata Abu Nawas. Itu salahmu sendiri kenapa menanam buah di area kebunku, berarti ini milikku. Jawab Abu Jahil, kamu pasti memindahkan batu itu kan? Tanya Abu Nawas geram. Jangan memfitnahku, aku bisa mengadu kepada Tuan Hakim, gertak Abu Jahil. Keduanya pun akhirnya menghadap Tuan Hakim dan menuturkan permasalahannya. Setelah mendengar semuanya, Tuan Hakim berkata, jujur saja saya bingung siapa di antara kalian yang benar, tapi sepertinya saya lebih percaya Abu Jahil, kata Tuan Hakim menanggapi. Kenapa Tuan Hakim secepat ini memutuskan sesuatu? Anda kan hakim yang terkenal bijak, seharusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan, ucap Abu Nawas. Sudahlah Abu Nawas, terima saja toh kebunmu masih luas, sahut Abu Jahil. Enak saja kamu bicara, kamu telah mencuri lahanku, kata Abu Nawas. Kalian berdua diam, keputusan saya adalah tanah yang Abu Nawas tanami buah adalah milik Abu Jahil, kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu Abu Jahil merasa sangat senang. Terima kasih Tuan Hakim, Anda adalah hakim paling bijak yang pernah saya kenal, kata Abu Jahil. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Sekarang aku punya kebun lebih luas, kata Abu Jahil senang. Oh ya Abu Jahil, berapa kuas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Jawab Abu Jahil. Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. Sebenarnya luas kebun saya 1,5 hektar, karena telah dicuri Abu Jahil sekarang tinggal 1 hektar saja, jawab Abu Nawas kesal. Kalian tahu tidak, kenapa aku tanya luas kebun kalian? Tanya Tuan Hakim. Kemarin aku mendapat surat dari Baginda Raja yang memerintahkan, barang siapa yang mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini terpaksa dilakukan karena kondisi negara sedang krisis, kata sang hakim menjelaskan. Setelah mendengar itu, Abu Jahil yang ceria menjadi terkejut. Waduh celaka, aku akan kehilangan kebunku, pikir Abu Jahil. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebunku hanya 1 hektar, tutur Abu Jahil. Tadi kamu bilang luas kebunmu 1,5 hektar, sekarang bilang 1 hektar saja. Kamu jangan main-main Abu Jahil, ucap Tuan Hakim. Saya berani bersumpah Tuan Hakim, luas kebun saya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas kebun saya dan kebun Abu Nawas setelah saya pindah dari tempatnya, tutur Abu Jahil ketakutan. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apa benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas pasrah. Nah, kalau begini kan jelas siapa sebenarnya yang berbohong, kata Tuan Hakim. Pengawal tangkap Abu Jahil, karena ia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas. Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disitakan, tanya Abu Jahil khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan, itu hanya trik aku saja, agar dapat menyelesaikan masalah kalian berdua dengan adil, kata Tuan Hakim. Mendengar itu Abu Jahil langsung terkulai lemas, sementara Abu Nawas tersenyum bahagia. Kisah hikmah, Abu Nawas membahagiakan pemuda miskin dan sedih dengan mencuri tasnya. Seperti biasa saat sedang suntuk, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan keliling kampung. Di sebuah tikungan ia bertemu seorang pemuda yang kelihatan tidak bahagia. Wajahnya murung seolah tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya bahagia. Abu Nawas lalu menghampirinya dan bertanya, "Hai anak muda, kau tampak sangat sedih, apa yang membuat hatimu gundah?" tanya Abu Nawas. Si pemuda mengangkat tas jeleknya dan berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa di dunia ini, hanya tas jelek yang aku punya." Kasihan sekali, batin Abu Nawas. Abu Nawas berpikir bagaimana caranya mengobati kesedihan pemuda itu dan tak lama ia menemukan ide. Abu Nawas mencoba mengalihkan perhatian si pemuda. "Lihat ada monyet di sana," teriak Abu Nawas. "Mana?" tanya si pemuda. Saat perhatian si pemuda teralihkan,
Abu Nawas merebut tas si pemuda dan membawanya lari. Si pemuda mencoba mengejar tapi Abu Nawas terlalu cepat berlari. Pemuda itu menangis sekeras-kerasnya. "Kembalikan padaku, itu harta satu-satunya milikku," kata pemuda itu. Setelah jaraknya agak jauh, Abu Nawas menaruh tas si pemuda di tengah jalan dan ia bersembunyi di semak belukar. Tak lama kemudian si pemuda datang dan melihat tasnya, dengan bahagia berlari mengambilnya. "Alhamdulillah, aku kira telah kehilangan tas ini," ucapnya sambil tersenyum. Abu Nawas pun ikut tersenyum dari balik semak belukar. "Akhirnya ia bisa bergembira," ucapnya dalam hati. Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dan menghampiri pemuda tersebut. "Hei, bukankah kamu tadi yang mencuri tasku?" ucap si pemuda emosi. "Sabar dulu wahai pemuda, aku tidak berniat mencuri tasmu. Aku hanya ingin mengajarimu bersyukur meskipun hanya memiliki tas jelek," kata Abu Nawas. "Waktu pertama aku melihatmu, kau tampak sedih meski hanya memiliki tas jelek dan sekarang bukankah kau bahagia dengan tas jelekmu?" kata Abu Nawas lagi. "Iya, kamu benar, terima kasih telah mengingatkanku. Betapa pentingnya rasa bersyukur," balas si pemuda. Keduanya terlihat akrab, lalu Abu Nawas mengajaknya jalan-jalan sambil menceritakan kisah lucu. Hikmah di balik kisah Abu Nawas ini adalah hendaknya kita mensyukuri apapun yang kita miliki saat ini. Kecerdikan Abu Nawas mulai hilang saat diajak mengembara, terperangkap tipuan ahli spiritual. Berikut ini adalah kisah Abu Nawas tertipu sehingga kecerdikannya sudah mulai berkurang. Sebab Abu Nawas terperangkap oleh tipuan yang sulit dipecahkan oleh dirinya sendiri. Lalu seperti apa kisah Abu Nawas yang terjebak tipuan itu? Suatu hari, ada seorang ahli terapi dan ahli spiritual bertemu dan mengajak untuk menipu Abu Nawas. Keduanya merasa jengkel dengan Abu Nawas dan ingin memperdayainya dengan cara menipu. Keduanya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas dan mengajak Abu Nawas untuk melakukan perjalanan suci. Ketika tiba, mereka duduk di teras sambil menunggu Abu Nawas yang masih beribadah. Sambil lalu, istri Abu Nawas membuat kopi untuk para tamu tersebut. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas keluar dan menemui tamu tersebut sambil ngobrol. "Ada apa kalian datang ke sini? Apa ada yang bisa kubantu?" kata Abu Nawas mengawali pembicaraan. "Kami ingin mengajak engkau melakukan perjalanan suci. Kalau Abu Nawas tidak keberatan sudikah kiranya bergabung dengan kami," kata ahli spiritual. "Wah, perjalanan suci? Aku setuju. Kapan rencananya?" ucap Abu Nawas. Kemudian, dua tamu tersebut menyampaikan waktunya, bahwa perjalanan akan dilakukan besok pagi. Mereka sepakat untuk bertemu di salah satu warung kopi yang ada di sekitar desa. Keesokan harinya, mereka bertiga berangkat bersama melakukan perjalanan suci. Abu Nawas mengenakan jubah layaknya seorang sufi yang sangat alim. Sedangkan ahli spiritual dan ahli terapi menggunakan pakaian seragam mereka masing-masing. Ketika perjalanan sudah cukup jauh, mereka kelaparan dan ingin makan sesuatu. Sayangnya, dari mereka bertiga, tidak ada yang membawa makanan apapun. Akhirnya, dua orang itu meminta Abu Nawas untuk mencari sedekah ke desa sekitar untuk dibelikan makanan. Alasan mereka menyuruh Abu Nawas karena dua orang itu sedang melakukan tirakat yang tidak bisa diganggu. "Baiklah, aku berangkat mencari dan mengumpulkan sedekah dari rumah satu ke rumah lainnya," ucap Abu Nawas. Abu Nawas berhasil mengumpulkan uang lalu membelikan makanan untuk dimakan bersama. Setelah itu, Abu Nawas kembali ke dua orang tadi dengan membawa makanan. Abu Nawas yang sudah lapar ingin segera memakan barang yang sudah diperoleh itu. "Ayo segera makan makanan ini dan dibagi sekarang juga," pinta Abu Nawas. "Wah, jangan sekarang, kami ini sedang berpuasa," jawab ahli spiritual. "Aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," tawar Abu Nawas. "Aku tidak setuju, kita harus senasib dan satu langkah dalam berbuat apapun," kata ahli spiritual. "Iya, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka puasa," tambah ahli terapi.
Abu Nawas merasa kesal dengan perdebatan itu. Kecerdikan Abu Nawas seolah hilang menghadapi dua orang itu. "Kenapa kalian begini? Aku yang engkau jadikan alat pencari sedekah dan sekarang telah kutukar dengan makanan. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Sangat tak masuk akal," keluh Abu Nawas. Sayangnya, keluhan Abu Nawas tak mendapat tanggapan dari mereka dan malah tetap membiarkan Abu Nawas kelaparan. Abu Nawas kembali mencoba meyakinkan kawan-kawan agar mengizinkan ia memakan bagiannya, tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata ahli spiritual kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak, yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," kata ahli spiritual. Abu Nawas setuju dan tidak memberi komentar apa-apa. Setelah itu, dua orang itu tertidur, namun Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawan sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli terapi dengan wajah berseri-seri bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Dia mengatakan bahwa mimpinya benar-benar menakjubkan. Kemudian giliran ahli spiritual menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar, aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya." Ahli terapi memuji-muji kehebatan mimpi ahli spiritual. Namun Abu Nawas hanya diam dan tidak merasa tertarik sedikitpun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, dua orang itu mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. "Kalian tentu tahu Nabi Daud AS. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, ahli spiritual dan ahli terapi saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas, pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Cukup sekian dulu ya Sobat YouTube, dongeng kisah Abu Nawas yang dapat admin ceritakan. Semoga terhibur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.